Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai terlebih dahulu, ketua kelasnya dipimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Salam pada Bapak Ibu dulu. Oke, selamat pagi. Alhamdulillah kabarnya baik semua ya. Pada hari ini apakah hadir semua atau ada yang tidak hadir? Buat Pak, buat sakit. Oh sakit. Oke, semoga Akbar diberi kesembuhan dan bisa mengikuti pelajaran pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum materi selanjutnya, saya akan mereview atau meninjau ulang materi sebelumnya yang telah saya paparkan pada minggu sebelumnya. Ada yang tahu tentang apa yang kita bahas pada minggu lalu? Saya bahas pada minggu lalu teks berita Pak. Ya, apa itu teks berita? Teks berita jelaskan yang menceritakan atau menjelaskan teks berita seluruh dunia. Ya betul. Jadi teks berita adalah teks yang menjelaskan suatu peristiwa di berbagai penjuru dunia. Peristiwa apapun yang dijelaskan itu adalah suatu teks berita. Oke, jadi saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah setelah mengikuti pelajaran peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dan mengidentifikasi tentang teks prosedur dan mengerjakan langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai suatu tujuan. Oke, baik. Perhatikan, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan tentang langkah-langkah suatu kegiatan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan, atau gampangannya cara membuat sesuatu. Misal mie instan itu termasuk teks prosedur. Lalu kenapa teks prosedur itu bisa disampaikan? Karena berfungsi sebagai memberikan informasi dan langkah-langkah agar kita tidak salah di dalam melaksanakan kegiatan yang kita inginkan. Makanya ada yang namanya teks prosedur atau langkah-langkah. Lalu jenis-jenis teks prosedur ada 3. Yang pertama yaitu teks prosedur sederhana yang berisi dari 2 atau 3 langkah-langkah. Contoh, kita mau menyetrika, otomatis kita hanya membutuhkan 2 langkah. Yang pertama, menyalurkan setrika, lalu kita menunggu panas dan bisa menggunakan setrika tersebut ke media yang disetrika atau baju atau apapun itu. Terus yang kedua yaitu teks prosedur kompleks. Tadi sederhana adalah 2-3 langkah. Teks prosedur kompleks adalah beberapa langkah-langkah yang lebih detail atau yang lebih rinci mengenai tentang pembuatan sesuatu. Contoh, misal kita harus mengurus SIM atau mengurus KTP, otomatis prosedur langkah-langkah yang kita ikuti jauh lebih detail. Dan yang ketiga yaitu teks prosedur protokol, yaitu teks yang menggunakan langkah-langkah dapat dibolak-balik. Contoh, membuat mie instan. Jadi yang misalnya ada yang tipe membuat mie instan itu merebus air terlebih dahulu baru memasukkan mie ke dalamnya. Atau ada yang memasukkan bumbunya terlebih dahulu ke dalam mangkok baru merebus atau mendidihkan air dan sebagainya. Bisa dibolak-balik, namun tetapi ada tujuan yang dicapai. Berarti ketika kita mencapai tujuan walaupun dengan cara yang berbeda, langkah-langkah yang berbeda, itulah yang dinamakan teks prosedur. Terus mengenai ciri-ciri teks prosedur adalah yang pertama menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contoh, tuanglah, masukkanlah, kupaslah, dan sebagainya. Itu adalah kalimat imperatif, kalimat perintah. Dan yang kedua, pastinya memiliki panduan atau langkah-langkah yang harus dikerjakan, jadi harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja aktif, jadi tidak pasif. Contoh, memasak bukan dimasak, atau memukul, misal menyetrika bukan disetrika, seperti itu ya. Jadi yang keempat adalah menggunakan konjungsi atau kata hubung. Contohnya apa saja? Dan, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. Itu adalah konjungsi, menggunakan kata hubung. Dan yang kelima, di dalam teks prosedur harus memiliki batasan. Maksudnya di dalam suatu aturan langkah-langkah tersebut harus diikuti, tidak boleh sampai dilanggar. Contoh, ini ragi yang masih aktif. Jadi kalau raginya tidak aktif, otomatis tidak bisa dipakai. Nah itu bukan langkah-langkah yang benar, sehingga tidak boleh dikerjakan. Yang terakhir, ciri-ciri dari teks prosedur adalah langkah-langkah tersebut supaya dilakukan dan dikerjakan secara bertahap
atau secara urut, secara sistematis. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan. Di sini bisa dipahami semua ya. Ya. Oke, perhatikan di depan. Jadi di sini Bapak akan membuat suatu permainan yang di sini menjelaskan tentang teks prosedur. Bisa kelihatan semua ya. Apa yang mau maju, maju. Ambil salah satu. Mana nomor saya? Sorry. Silakan. Sorry. Ini. Silakan maju. Silakan berpunya ada depan. Di sini silakan dilempar. Oke, nomor berapa? Nomor 4. Silakan diambil nomor 4 dan dibaca kosong. Alhamdulillah ya. Berarti bukan berkenal menjawab pertanyaan. Silakan mas. Silakan maju ke depan dan lempar darinya. Silakan dilempar. Berapa? 5. Silakan diambil nomor 5. Silakan dibaca. Nah, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Ayo mas, silakan maju ke depan. Silakan dilempar. 3. Silakan diambil nomor 3. Oke, apakah ada pertanyaannya? Dibaca. Berikan contoh langkah-langkah teks prosedur sederhana. Mau jawab apa diskusi? Ya, diskusi dulu. Stop. Terus, oke. Sudah ada yang berani menjawab? Silakan, saya sampaikan dulu. Apa? Tadi pertanyaannya? Teks prosedur adalah yang menjelaskan langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan atau cara untuk membuat sesuatu. Oke, betul. Jadi teks prosedur adalah langkah-langkah untuk membuat sesuatu atau cara membuat sesuatu. Ada lagi selanjutnya? Ya, silakan. Ayo, ada lagi? Nah, siapa? Apa? Menyetrika. Oke, bagus. Jadi contoh sederhana dari teks prosedur sederhana yaitu menyetrika salah satunya, yaitu karena terdapat 2 langkah. Jadi yang pertama menyolokkan kabel dan menyetrika menunggu setelah itu menunggu panas lalu bisa menyetrika. Oke, alhamdulillah pelajaran hari ini telah kita selesaikan dengan sangat baik. Kesimpulannya adalah bahwa teks prosedur adalah mengenai penjelasan tentang langkah-langkah, membuat langkah-langkah dari suatu kegiatan agar tujuan yang kita capai itu bisa kita rasakan. Contoh kita membuat ini tadi atau kita menyetrika dan sebagainya. Dan ciri-cirinya juga terdapat beberapa yang pasti, yaitu memiliki kalimat perintah yang pastinya memiliki susunan langkah-langkah. Sekian dari pelajaran hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam mengajar saya ada salah dan kurangnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, assalamualaikum.